Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Allah Tritunggal, kami hendak membaca firman-Mu saat ini dan mendengarkan santapan harian keluarga. Kami mohon terangilah hati kami, rasio dan pemikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu merubah karakter hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhaser ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi, pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu, mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantar tabut Allah itu ke Ekron, tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita, untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu, mereka memanggil berkumpul semua raja kota Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Kata Tuhan Yesus, lebih berbahagia lagi setiap orang Kristen yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Kedahsyatan Tangan Tuhan Menyelamatkan.
Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, dalam perikop ini kita belajar bahwa kesucian Allah bersifat universal. Dia bukan hanya Allah Israel, tetapi Allah bangsa-bangsa, termasuk Filistin, maka orang Filistin pun mendapatkan ganjarannya karena melanggar kesucian Allah. Mereka mengira bahwa Tuhan hanyalah salah satu dewa yang boleh disejajarkan dengan dewa-dewa mereka. Hal ini terlihat pada saat orang Filistin merampas tabut perjanjian Allah dan meletakkannya di kuil Dagon. Maka tangan Tuhan bertindak untuk menghancurkan Dagon Allah mereka. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang terkasih, keluarga orang percaya yang hidup dalam zaman anugerah ini seringkali mengabaikan kesucian Allah, menyepelekan seriusnya doa, dan menganggap penghakiman Allah sebagai gagasan yang sudah usang. Sesungguhnya Allah yang dikisahkan di sini adalah Allah yang sama dengan Dia yang memimpin hidup kita sekarang ini. Dia memang adalah juru selamat kita, dan Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus bukan hanya menyelamatkan kita agar kita bisa hidup seenaknya, namun Yesus menyelamatkan kita agar dengan menjaga kekudusan, kita bisa hidup untuk memuliakan Dia sebagai Raja dan Tuhan kita. Sahabat Kristus, kalau keluarga orang percaya tidak serius menjaga diri dari dosa, bagaimana bisa menjadi saksi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan dan masih hidup dalam keberdosaan? Yesus adalah Allah yang universal, yang penghakimannya adil, namun demikian, Dia juga Allah yang ingin semua orang diselamatkan dan dikuduskan. Penyertaannya bisa menjadi hidup yang menghidupkan atau kematian yang mematikan. Karena itu, kita harus tetap percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Allah, serta memuliakan dan menghormatinya. Bersyukurlah bahwa tangannya yang dahsyat itu adalah juga tangan yang terulur dalam kasih melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kedahsyatan tangan-Mu bagi keluarga kami. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.